Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Alfat Ajuhari, aku dari Program Studi Manajemen sebagai tutor kimia SS. Kenalin juga nama aku Putri Diandra Nadira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura sebagai writer kimia SS. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube Akpres. Sekarang kita akan membahas bab kedaulatan udara yang bagian kedua. Oke, karena tadi kita udah membahas kedaulatan udara di Indonesia, kita sudah membahas atmosfer penjaga kehidupan di bumi, kita udah membahas langit biru, dan juga kita udah membahas pencemaran udara. Oke, kita akan membahas saat ini yaitu perlindungan ozon terhadap radiasi ultraviolet sama pemanasan global. Oke, nah perlindungan ozon terhadap radiasi ultraviolet. Next. Nah, ozon di stratosfer berfungsi sebagai tabir surya yang melindungi organisme hidup di bumi dari radiasi UV yang berbahaya. Oke, nih. Kalian bisa lihat untuk reaksi pembentukan O3 itu ada O2 ditambah dengan radiasi UV itu akan menghasilkan 2O. Nah, 2O ini ditambah dengan 2O2 itu akan menghasilkan 2O3. Nah, reaksi bersihnya yaitu 3O2 plus radiasi ultraviolet akan menghasilkan 2O3. Nah, O3 ini akan menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya dan mengubahnya menjadi pemanasan ringan di stratosfer. Ya, kita next. Nah, ozon sebagai selimut planet bumi. Oke, ozon di stratosfer melindungi bumi dari radiasi UV seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ozon atau O3 ini sangat reaktif, beracun, dan digunakan sebagai desinfektan. Di troposfer, ozon polusi udara dari emisi mobil. Jadi di troposfer ini, ozon ini merupakan polusi udara dari emisi mobil. Nah, untuk penipisan ozon dimulai dari dapur. Kita lanjut. Yang pertama, ada ringkasan mengenai penipisan ozon dan proses pendinginan. Nah, pendinginan ini mengubah zat refrigeran dari cair ke gas untuk menyerap panas dalam kulkas. Nah, refrigeran ini memiliki titik didih rendah, membantu mencegah pertumbuhan bakteri dengan mendinginkan makanan. Contoh refrigeran itu adalah air, CO2 atau karbon dioksida, yaitu sulfur dan juga sulfur dioksida, juga CFC atau freon dan lain-lain. Nah, CFC atau freon ini dapat menyebabkan penipisan ozon di atmosfer. Benar banget tadi ya. Jadi freon ini pasti dia tuh karena saking berbahayanya itu dapat menyebabkan penipisan ozon di atmosfer. Oke. Nah, ini kita lihat freon merusak lapisan ozon di stratosfer. Nah, pada tahun 1970-an, ilmuwan Crutzen, Molino, dan juga Rowland itu menemukan ancaman CFC pada ozon atau ancaman freon pada ozon. Nah, CFC ini stabil di atmosfer selama 80 sampai 120 tahun. Nah, juga di radiasi ultraviolet ini memecah molekul CFC di stratosfer melepaskan klorin atomik. Nah, klorin atomik ini mengkatalis perusakan ozon. Jadi kayak mempercepat perusakan ozon. Dengan satu atom klor merusak hingga 100.000 molekul ozon dalam 1 sampai 2 tahun. Jadi klorin atomik ini sangat berbahaya juga ya, karena dia itu membantu untuk perusakan ozon. Untuk proses perusakan ozon itu dia ini membantu mempercepat gitu. Nah, ini adalah alur perusakan ozon oleh CFC. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk stepnya. Jadi ini ada klorida, di sini juga ada ozon, di sini ada klorida, oksida klorida, juga ada oksigen, ini ada ozon, di sini ada 2O2. Itu dia tuh kayak saling bersiklus gitu. Jadi sinar UV ini menyebabkan CFC pecah gitu ya. CFC pecah melepaskan atom klorin. Dan juga kita bisa lihat juga di gambar yang ini. Itu atom klorin ini bereaksi dengan ozon nih. Atom klorin ini bereaksi dengan ozon itu membentuk klorin monoksida dan oksigen gitu. Nah, selanjutnya nih di bagian ini itu klorin monoksida ini bereaksi dengan molekul ozon lain sehingga membentuk 2 molekul oksigen yang dan 1 atom Cl. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, yang keempat nih, yang di sini itu atom Cl itu memecah molekul ozon lainnya.
Jadi siklusnya tuh alurnya tuh seperti ini ya teman-teman. Perlu kalian highlight juga, perlu kalian hafalkan juga, perlu kalian catat nih untuk proses-prosesnya. Oke. Nah, kita lanjut ke klorin monoksida dan lubang ozon di Antartika. Nah, klorin monoksida atau ClO ini berperan dalam penguraian ozon. Konsentrasi ozon menurun seiring meningkatnya klorin monoksida atau ClO ini. Dan juga lubang ozon di Antartika itu terbentuk akibat reaksi katalitik klorin. Juga klorin ini atau Cl2 ini terbentuk di musim dingin dan terurai menjadi klorin atomik saat musim semi dan juga akan merusak ozon. Nah, CFC sebagai sumber klorin dibuktikan dengan tingginya kadar fluorin di stratosfer. Jadi perlu kalian ingat ya semua ini. Untuk CFC ini atau fluorin ini dia tuh sebagai sumber klorin yang dibuktikan dengan tingginya kadar fluorin di stratosfer. Oke, kita lanjut ke Protokol Montreal. Jadi Protokol Montreal ini apa sih? Jadi itu adalah sebuah perjanjian internasional untuk menghapus CFC atau freon dan melindungi ozon. Ini adalah kayak perjanjian internasional gitu dari beberapa negara ya. Ini kita lihat nih, disepakati pada tanggal 16 September tahun 1987 oleh 197 negara. Nah, jadi 197 negara di internasional atau di dunia ini melakukan perjanjian internasional nih yang disebut dengan Protokol Montreal ini untuk menghapus freon dan juga melindungi ozon. Nah, dengan disepakatinya tanggal 16 September ini itu akan diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia gitu ya. Nah, dan ini tuh telah direvisi sebanyak 9 kali nih untuk membantu mengurangi lubang ozon. Juga kadar CFC atau freon ini diperkirakan normal kembali pada abad ke-22. Nah, kita lanjut ke pemanasan global. Nah, di sini yang pertama itu ada perubahan iklim global ya. Jadi dampaknya ini adalah kenaikan suhu akibat karbon dioksida atau CO2 dan juga gas rumah kaca yang tidak pasti. Juga faktor yang mempengaruhinya ini ada 3 ya. Ada 3, yaitu intensitas sinar matahari yang berubah-ubah, distribusi panas oleh laut dan daratan, dan yang ketiga itu efek pendinginan dari awan, aerosol, debu, dan es. Juga pengaruhnya ini bisa mempercepat atau memperlambat pemanasan global. Nah, jadi untuk pengaruh dari kenaikan suhu ini itu bisa mempercepat atau memperlambat pemanasan global. Itu perlu kalian ingat juga teman-teman. Nah, untuk mekanisme perubahan iklim global. Nah, ini kalian perlu banget untuk menghafalkan dan mengingat-ingat serta memahami ya untuk mekanisme perubahan iklim global ini. Karena ini lumayan rumit juga. Jadi untuk yang pertama nih, ketika jumlah CO2 di atmosfer itu naik, maka penyerapan CO2 di laut juga akan naik. Itu harus kalian ingat juga, harus kalian pahami. Nah, terus juga yang kedua nih, jika suhu global naik, maka tudung awan di atmosfer juga akan naik. Sehingga intensitas hujan salju juga di kutub akan naik. Ini perlu aku tandai juga ya. Jadi ketika suhunya naik, maka tudung awan di atmosfer juga akan naik, dan juga intensitas hujan salju di kutub juga akan naik. Ini semuanya perlu kalian pahami juga ya. Nah, juga kita ada kondisi nih, jika suhu global naik, nih yang pertama ada jika suhu lautan naik, maka kelarutan CO2 dalam air itu akan turun. Nah, maka kemampuan lautan untuk menyerap CO2 juga akan turun, karena kan kelarutan CO2 dalam air juga tadi turun gitu. Makanya kemampuan lautan untuk menyerap CO2 itu juga bakal turun. Nah, yang kedua, itu ada perubahan iklim cepat. Nah, ini akan merusak luasan hutan dan vegetasi gitu. Nah, karena perubahan iklim cepat ini kan dia ini akan menyebabkan rusaknya luasan hutan dan vegetasi. Juga akan menghilangkan tempat penyerapan CO2 karena pohon kan sebagai penyerap CO2 ya, kayak luasan hutan itu kan pohon itu kan sebagai penyerap CO2 dan juga yang menghasilkan CO2 yang bertukar gitu. Nah, juga ada peternakan nih. Peternakan ini sangat naik ya. Misal jumlah peternakan di Indonesia tuh di dunia tuh sangat naik. Maka produksi CH4 atau metana juga naik akibat dari peternakan tersebut. Nah, itu juga yang terakhir ada ketika suhu global naik, itu maka aktivitas mikrob di pengurai tanah itu juga naik. CO2 naik, dan di tanah basah juga akan naik gitu CH4-nya. Nah, di tanah basah ini CH4 akan naik, dan untuk di tanah kering ini CH4 yang naik kan. Nah, untuk di tanah basah itu yang naik adalah CO2. Nah, perlu kita ulang ya. Jadi kesimpulannya, untuk suhu global
yang naik itu maka aktivitas mikrob pengurai di tanah juga akan naik. Nah, untuk di tanah basah itu akan naiknya CO2 gitu, dan juga di tanah kering akan CH4 yang naik. Ini yang perlu ini ya. Jadi suhu global naik itu maka aktivitas mikrob di pengurai di tanah juga akan naik. Nah, di tanah basah itu CO2 akan naik nih. CO2 akan naik, dan juga di tanah kering itu CH4-nya yang malah yang naik gitu. Ini perlu kalian ingat ya untuk suhu global. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke efek rumah kaca. Nah, di efek rumah kaca ini sinar matahari ini menembus kaca dan diserap objek di dalamnya. Nah, objek ini memancarkan sinar infrared tetapi tidak terperangkap dan menaikkan suhu gitu. Ulang. Jadi ketika objek memancarkan infrared tetapi terperangkap, maka dia akan menaikkan suhu gitu untuk efek rumah kaca ini. Nah, dan juga atmosfer bumi bekerja seperti kaca, membiarkan sinar masuk tetapi menahan infrared. Nah, ini perlu kalian catat ya. Nah, jadi atmosfer bumi ini bekerja itu seperti kaca gitu, membiarkan sinar masuk dan juga tetapi menahan infrared untuk masuk gitu. Tapi dia membiarkan sinar untuk masuk. Jadi atmosfer bumi ini bekerja seperti kaca ya. Nah, oke. Nah, gas seperti CO2 atau karbon dioksida itu dan uap air itu menyerap serta memantulkan kembali radiasi gitu. Jadi perlu kalian ingat untuk gas seperti karbon dioksida dan juga H2O atau air itu menyerap serta memantulkan kembali radiasi, dan juga efek ini itu menjaga suhu bumi tetap hangat. Nah, lanjut ke gas rumah kaca atau CO2. Nah, suhu global berkorelasi dengan jumlah CO2 di atmosfer. Pembakaran fosil dan deforestasi atau penggunaan hutan itu sejak revolusi industri itu meningkatkan kadar CO2. Nah, CO2 naik 38%, metana naik 148%. Ini perlu kalian ingat ya. Jadi semenjak deforestasi itu meningkatkan CO2 ya. CO2 itu naik sebanyak 38%, dan juga metana itu naik sebanyak 148%. Ini sangat pesat ya, sangat tinggi kenaikannya. Dan juga Venus terpanas di tata surya dengan CO2-nya tuh mengandung 96,5% CO2 nih untuk di planet Venus, sementara bumi itu hanya mengandung 0,038%. Nah, ini mungkin bisa jadi alasan ya. Ini bisa jadi alasan kenapa Venus itu tidak bisa ditinggali oleh manusia, karena kandungan CO2-nya itu 96,5%, sedangkan manusia itu sangat membutuhkan oksigen untuk hidup. Makanya itu menjadi salah satu alasan gitu ya. Jadi Venus itu sangat panas di tata surya karena CO2-nya itu mengandung 96,5%. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, Amerika Serikat itu menyumbang 25% emisi CO2 global. Jadi Amerika Serikat ini sangat besar ya penyumbang ya. Di dunia itu dia tuh yang menghasilkan 25% dari emisi CO2 di global gitu. Nah, negara berkembang menyumbang 42% dari fosil, 19% dan deforestasi 23% nih. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, seperti ya, dan yang lainnya itu menyumbangkan 42% untuk gas rumah kaca, dari fosil 19% dan dari deforestasi itu 23%. Nah, untuk deforestasi mengurangi penyerapan CO2, menurunkan curah hujan dan memperburuk krisis air. Makanya deforestasi ini kan sangat berdampak buruk gitu ya untuk lingkungan, karena selain penyerap CO2-nya itu menurun karena pengurangan pohon dan lain-lain yang bisa menyerap CO2, maka dia juga bisa menurunkan curah hujan. Kan tidak ada yang menyerap air gitu ya, karena hutan itu pun udah dideforestasi, dan juga akan memperburuk krisis air gitu, karena air itu tidak ada yang menyerap ke dalam hutan gitu, ke dalam forest. Nah, yang terakhir itu 65% hutan telah rusak, berisiko gagal menjaga iklim regional. Oke, kita lanjut. Nah, selain ada protokol Montreal tadi, itu kita juga belajar tentang protokol Kyoto. Nah, bedanya dengan protokol Montreal, kalau di protokol Kyoto ini itu adalah kesepakatan dari 37 negara, industri,
dan Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK hingga rata 5% dari jumlah di tahun 1990 pada periode 2008 sampai 2012. Kan tadi kan kalau protokol Montreal itu kan yang untuk menghilangi CFC atau freon ya atau ozon gitu, jadi makanya jadi hari ozon sedunia. Nah kalau di protokol Kyoto ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK, dan ini cuman disepakati oleh 37 negara yang industri dan juga Eropa. Nah jenis-jenis GRK menurut protokol Kyoto, jadi jenis-jenis gas rumah kaca menurut protokol Kyoto yang dari perjanjian ini itu adalah karbon dioksida, metana, atau CH4, kita ulang ya, dari karbon dioksida atau CO2, metana CH4, nitrogen oksida atau N2O, juga hidrofluorokarbon atau HFC, dan juga perfluorokarbon PFC, juga sulfur hexafluorida atau SF6. Ini adalah jenis-jenis gas rumah kaca menurut protokol Kyoto dari perjanjian tersebut. Itu perlu kalian pahami juga ya teman-teman. Terus juga ada dampak pemanasan global di Indonesia. Nah, untuk kenaikan air laut itu dapat merendam pesisir dan memaksa relokasi nih. Nah, jadi kan kenaikan air laut kan dapat merendam pesisir dan juga memaksa relokasi gitu dari dampak pemanasan global di Indonesia. Terus juga penanaman mangrove dan tanggul untuk melindungi pesisir. Juga yang ketiga itu ada perubahan cuaca untuk merusak lahan pertanian. Dan juga yang terakhir itu ada melalui penelitian bibit padi pada tahan salinitas, kekeringan, dan hama. Jadi perlu kalian pahami juga untuk dampak pemanasan global di Indonesia ini sangat banyak ya. Selain kenaikan air laut, penanaman mangrove dan tanggul untuk melindungi pesisir, juga perubahan cuaca itu akan merusak lahan pertanian juga. Gitu. Jadi dan juga adaptasi melalui penelitian bibit padi ini sangat tahan dari salinitas, kekeringan, dan hama. Oke, kita sudah sampai di latihan soal ya teman-teman. Nah, soal yang pertama nih, berikut ini adalah sifat dari freon, kecuali. Nah, seperti yang kita tahu ya, sifat dari freon itu kan tidak berwarna, terus juga tidak berbau, tidak mudah terbakar, susah terurai lingkungan, terus juga tidak berbahaya bagi lapisan ozon 50 tahun kemudian gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, yang sifat tidak berwarna kan merupakan, benar ya, ini adalah sifat dari freon. Juga tidak mudah terbakar, ini adalah sifat freon. Ini perlu kalian hafalkan juga. Tidak berbau juga adalah sifat dari freon. Digunakan sebagai pendingin itu juga sifat dari freon. Itu kan untuk refrigeran ya, untuk di kulkas gitu. Nah, yang salah itu adalah ini. Ini adalah salah. Ini adalah jawaban yang benar ya. Ini adalah mudah terurai lingkungan, itu salah. Karena sifat dari freon itu kan adalah tidak mudah atau sulit terurai dari lingkungan gitu. Makanya kita bisa simpulkan untuk sifat dari freon ini kecuali, yaitu mudah terurai lingkungan. Oke, soal berikutnya. Berikut ini merupakan yang bukan dampak dari pemanasan global di Indonesia. A. Petani mulai beradaptasi pada pola tanam. Pasti benar dong. Kan kalau misalnya pemanasan global itu kan pasti petani kan harus menyesuaikan lagi gitu ya pola tanam biar tidak terkena gitu dampak dari pemanasan global gitu. Nah, terus juga kita lihat nih opsi yang C. Opsi yang C juga ini benar gitu. Karena kan kalau misalnya pemanasan global itu kan es yang ada di kutub selatan maupun utara itu kan akan mencair gitu, akan cepat mencair gitu. Makanya pulau-pulau kecil itu akan tenggelam gitu, Makanya ini tuh adalah dampak dari pemanasan global, karena pemanasan global itu akan menyebabkan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu akan mencair sehingga akan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Nah, yang D, kejadian ROB atau ROB yang berulang-ulang di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, bagi yang belum tahu nih, kejadian ROB ini itu banjir yang ada di pesisir utara Pulau Jawa, dan itu berulang-ulang. Ini tuh disebabkan juga sama pemanasan global gitu untuk banjir ROB ini. Makanya tidak benar. Makanya yang salah itu adalah B. B ini kita baca ya, yang bukan. Penggunaan bibit padi yang tahan pada tanah dengan tingkat garam yang rendah. Ini kan gak ada sangkut pautnya sendiri ya. Tingkat garam dengan pemanasan global itu kan tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Oke, mungkin kita bisa menyimpulkan untuk dari jawaban kita yang salah itu adalah B ya. Karena penggunaan bibit padi yang tahan pada tanah itu tidak ada sangkutannya dengan pemanasan global gitu. Karena kan apa hubungannya tingkat garam dengan pemanasan global gitu teman-teman. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, jadi jawaban B adalah jawaban yang benar atau jawaban yang bukan dari dampak pemanasan global. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.